Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat berjumpa kembali di ibadah online yang Mari yang ke-159 ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara, melindungi, dan menyertai serta memberkati kita hingga kita ada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online yang Mari yang ke-159 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan kepada pujian dan penyembahan dari umatnya yang sungguh-sungguh datang untuk memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah hidup kita ini menjadi pemuji dan penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga yang menyukakan hati Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, hidupku adalah penyembahan, karena hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan kita. Amin. Yeah.
saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan pujian kita, pujian sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan dilanjutkan dengan pujian sorakanlah, haleluya, amin, haleluya. Dan menyelamatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita dengar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi sesama manusia dimanapun kita berada. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Haleluya. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu,
Shalom keluarga besar Yamari dimanapun Anda berada. IOYA kembali di tengah-tengah saudara. Ibadah online Yamari Yayasan Marturia Immanuel. Pada saat ini kita sama-sama akan menikmati firman Allah yang akan saya sampaikan, dan saya akan mengambil satu tema. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini Bapa, kami mau menikmati sabda Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati kami, urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-Mu yang melihat acara ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, siang hari ini saya akan mendasari firman Allah dari Mazmur 100 pasalnya dan ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bersoraklah kegirangan bagi Tuhan, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan lagu-lagu gembira. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan, Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah miliknya. Kita adalah umatnya, domba di padang rumputnya. Masuk pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dan pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kesetiaannya berlanjut sepanjang generasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita perlu bertanya, orang kalau dipuji kadang-kala salah tingkah, tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Justru Tuhan kita adalah kepingin dipuji dan dimuliakan, kepingin diagungkan dan penuh dengan sorak-sorai. Saudara, hal utama dalam penyembahan Tuhan adalah mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah umatnya. Dialah pencipta dan penyedia bagi kita segala-galanya. Karena alasan itulah mengapa Tuhan harus kita puji. Dengan alasan itulah mengapa kita harus memuji Tuhan. Besarlah dan paling dipuji hanya Tuhan. Kehebatannya tidak dapat dipahami oleh siapapun. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat marah, penuh dengan kasih sayang, kesabaran, dan kaya akan kasih-Nya yang tiada terbatas. Tuhan itu baik terhadap semua orang. Dia memiliki belas kasihan atas semua yang telah Dia buat. Kalau kita baca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-38 sampai dengan yang 9. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Karena memang Dia Allah yang menciptakan kita. Kita adalah milik-Nya, dan Dia sangat memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara, mengapa kita perlu memuji Tuhan? Kalau memuji Tuhan saat kita sukacita, saat segala fasilitas itu ada, itu gampang. Tapi bagaimana saat kita dihadapkan kekurangan, saat dihadapkan kurang adanya fasilitas, apakah kita masih memuji Tuhan? Oleh sebab itu, ada beberapa alasan yang saya kemukakan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16, bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan itu luar biasa. Tuhan layak dipuji.
Dia sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban pendamaian atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, jangankan setiap waktu yang kita habiskan untuk mengabaikan Tuhan, kita sengaja harus taat. Katakan sengaja harus taat kepadanya. Dia masih mencintai saya dan saudara. Siapa lagi yang akan kenal dan yang begitu bisa mencintai seluruh penghuni planet di bumi ini kalau bukan Tuhan? Oleh sebab itu, Tuhan adalah selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara mengasihi. Dia turun ke dalam dunia ketika kita masih berdosa, khusus telah mati untuk kita semua. Kristus dikorbankan untuk saya dan saudara. Sehingga dengan demikian, saat kita masih berdosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita, khusus untuk kita. Dia turun di muka bumi. Sehingga dengan demikian, harusnya bersyukur kita kepada Tuhan yang dari surga turun ke dalam dunia. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, berikanlah segenap hati kita kepada Tuhan untuk senantiasa memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, alasannya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kasih karunia-Nya itu luar biasa. Demikian pula kemampuan Tuhan kita untuk mengampuni itu tidak pernah berakhir. Apapun kelemahan kita, kasih karunia dan rahmat-Nya selalu mencukupi bagi kehidupan saya dan saudara. Kita memikirkan semua alasan untuk bagaimana kita bisa menyembah Tuhan seharusnya. Mengapa? Karena kasih anugerah-Nya. Dan Allah begitu kaya akan belas kasihan dan begitu mengasihi kita, sehingga walaupun kita mati karena dosa-dosa kita, Ia memberikan kita kehidupan. Dan ketika Ia membangkitkan Kristus, Tuhan kita, dari kematian, karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, namun Ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku, begitu karena dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu aku akan semakin bermegah atas kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus ada padaku. Itulah ungkapan dari Rasul Paulus. Di tengah segala kelemahannya, dihadapkan sakit penyakit, tetapi Paulus tidak pernah undur untuk memuji Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memuji Tuhan? Dia berdaulat atas segalanya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui semua misteri kehidupan kecuali Tuhan sendiri. Saya pikir kita setuju akan hal itu. Dialah Tuhan atas seluruh bumi. Jadi ketika kita merasa lepas kendali atau seolah kita tidak bisa memikirkan hal-hal dunia yang gila seperti hari-hari ini, pujilah Tuhan, karena Dia mengetahui segalanya yang perlu diketahui tentang kita dan hidup kita, dan Dia punya kita. Saudara, Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segalanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 mengatakan, Tuhan yang berdaulat, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa-Mu yang besar dan tangan-Mu yang teracung. Tidak ada yang terlalu sulit bagi-Mu. Saudara, apakah kita tidak tahu? Pernahkah kita mendengar Tuhan adalah Allah yang kekal? Allah adalah pencipta dari ujung ke ujung bumi. Allah tidak akan menjadi lelah atau lesu. Oleh sebab itu, dalam pemahaman kita, kasih-Nya Tuhan
kuasanya Tuhan, otoritasnya Allah, dan kedaulatan Allah tak terselami oleh pola pikir kita. Saudara, yang keempat dari alasan mengapa kita memuji Tuhan, Dialah pencipta asli dari seluruh bumi. Mengapa Tuhan layak menerima pujian kita? Salah satu alasan besarnya adalah karena Dia menciptakan segalanya, termasuk semua hal yang kita nikmati. Apakah kita menyukai makanan-makanan tertentu? Ingat saudara, itu semua datang dari Tuhan. Tuhan mengonsep dan menghidupkan setiap warna yang kita lihat dengan mata. Manusia boleh saja menciptakan, namun sebenarnya kita hanya menciptakan berdasarkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk dikerjakan. Tetapi Tuhan, Dialah pencipta yang asli, sehingga membuat semuanya dari awalnya. Kita hanya menemukan, dan kita bukan penciptanya. Sebab di dalam dunia, Allah lah telah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun keajaiban dan kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, saudara yang dikasih oleh Tuhan, alasan yang kelima, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia mempunyai kekuatan untuk melakukan apa saja. Bayangkan, Tuhan yang tak bisa habis kuasanya. Kita mempunyai sejuta alasan untuk memuji Tuhan, karena Dia maha kuasa dan maha mengetahui. Dia benar-benar bisa mewujudkan apapun untuk saya dan saudara. Tentu saja Allah tidak hanya akan mengayunkan tongkat ajaibnya, mengatakan bra 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 bra, lalu jadi kenyataan seperti para pensulap, tetapi Dia memiliki kuasa untuk memindahkan gunung-gunung. Dan apabila Allah mau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub mengatakan, saya tahu bahwa Anda dapat melakukan segala hal. Tidak ada tujuanmu yang dapat digagalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu saudara, kekuatannya Tuhan tak ternilai dan tak terselami oleh siapapun juga. Bahkan satupun kekuatan dunia tak ada yang menandinginya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu setia. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan menyertai kita sejauh ini, saudara kenalkan lagu Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Luar biasa saya lagu ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan bahwa Tuhanlah yang selalu membantu kita di saat-saat kita dihadapkan kesulitan, di saat-saat kita dihadapkan hidup dalam lembah. Firman Allah mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang bisa menghapus segala dosa kita selain Yesus namanya, yang selalu setia menyertai kehidupan saya dan saudara? Oleh sebab itu, di tengah godaan, tantangan kehidupan, pencobaan, persoalan datang silih berganti, Tuhan tetap setia. Dan Tuhan berbeda dengan apa yang dialami oleh orang lain. Di dalam kesetiaannya,
Dan Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan godaan itu melebihi kemampuan kita. Saat kita dicobai, Dia akan menunjukkan jalan keluar agar kita bisa bertahan dan mampu melakukan dan menghadapinya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oleh karena itu, kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya, karena belas kasihannya tidak pernah habis, setiap hari selalu baru. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan tak pernah gagal mengasihi kita. Kenapa kita nggak mengatakan, saya belum pernah merasakan kasihnya Tuhan? Saudara perlu belajar. Tuhan tidak pernah ingkar kasihnya, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kasihnya. Oleh karena itu, nikmati kasih Tuhan, sehingga kita bisa memuji Tuhan. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita harus memuji Tuhan? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Salah satu alasan yang luar biasa untuk memuji Tuhan adalah karena Tuhan tetap sama hari ini, kemarin, esok. Artinya apa, saudara? Dia akan terus mengasihi dan mengampuni serta menyelamatkan kita kapanpun kita datang kepadanya. Di saat kita letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan menyediakan satu hal, yaitu kasih yang sempurna. Dia tidak pernah berubah kasihnya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhan bukanlah manusia sehingga Ia berbohong. Dia bukanlah manusia sehingga Ia berubah pikirannya. Dan Dia bukanlah manusia sehingga mulutnya, pembicaraannya tidak bisa kita percaya. Apakah pernah Tuhan berbicara dan kemudian tidak bertindak? Apakah Dia berjanji Allah kita dan tidak menepatinya? Kalau saat kita berdoa hari ini belum dijawabnya, tunggu waktunya Tuhan. Kalau memang berkenan kepadanya, bukan hari ini, esok bisa, bukan sehari 2 hari, melihat ketekunan kita, bersujud di hadapannya, dan Dia selalu berjanji bahwa saat kita meminta di dalam namanya, Tuhan akan memberikannya. Saudaraku, mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang terakhir, keindahan dan keagungan ciptaannya sungguh menakjubkan. Kalau kita perhatikan, kita benar-benar merasa sedih dan tidak bisa memuji Tuhan. Coba berjalan-jalan keliling di sekitar Anda, lalu pandang kiri kanan Anda, lihatlah keindahan alam di sekitar kita. Dedaunan yang hijau. Kalau saudara ada di pinggiran danau, betapa subur dan betapa kayanya dan betapa indahnya karya Allah. Saat engkau menengadah ke atas, langit memberitakan kemuliaan Allah. Langit memberitakan pekerjaan tangannya. Kicauan burung mengingatkan kita, tidak ada satupun yang bisa mengadakannya. Sehingga segala keindahan yang ada di dunia, yang kita nikmati, datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan langkah-langkah hidup kita. Apakah kita sudah memuji Tuhan setiap harinya? Perhatikan seluruh tubuh kita masih bisa bergerak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Siapa yang menggerakkannya? Selain daripada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Dan saat kita tidak memuji Tuhan, seharusnya kita malu dengan diri kita sendiri. Mengapa? Karena memuji Tuhan yang paling puncaknya adalah perintah dari Tuhan. Mengapa? Karena Dia sudah memberikan segala-galanya untuk kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara, siang hari ini atau hari ini, dimanapun Anda berada, jangan lupa, pujilah Tuhan. Setiap tarikan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap pendengaran dan mulut kita berbicara, itu semua datang dari Dia. Pujilah Dia dengan sorak-sorai, pujilah Dia dengan khidmat
tunduk di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah vokal grup dari Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Antioquia Kapuk akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.
Berikan kami kekuatan Bapa untuk setiap hari memuji Tuhan, sehingga dengan demikian keindahan Tuhan bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Semuanya datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang bertema pujian dan penyembahan dengan subtemanya mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Anton Lagiono yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada vokal grup GPIA Antioquia Kapuk yang telah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Anton Lagiono dan vokal grup GPIA Antioquia Kapuk, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang kita diberikan kesempatan untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke akun Yamari di BCA dengan nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yamari akan mengadakan lokakarya nasional yang ke-8. Acara ini diselenggarakan di River Hill, Tawangmangu, Jawa Tengah pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023. Mari kita dukung dalam doa, kiranya semua acara berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk seluruh panitia acara, baik di pusat maupun di kota-kota, pembicara, perekrutan peserta, kebutuhan dana, tempat acara, serta transportasi yang dipergunakan oleh seluruh peserta dari daerah masing-masing sampai ke Tawangmangu. Kiranya Tuhan tolong dan sertai. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Evangelis Mariati Sitorus di nomor WA 0877 8488 8642 atau Pendeta Maria Novi di nomor WA 0821 2271 6908 atau di Sekretariat Yamari dengan nomor telepon 021 4585 5697 serta pengurus Yamari cabang di setiap kota. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan, baik itu karena sakit penyakit, persoalan keluarga, masalah dalam pelayanan, juga dalam pekerjaan, dan lain-lainnya, dan membutuhkan dukungan doa dari kami, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau melalui WA di 0877 8488 8642. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pengasih, Allah yang terus memimpin, menjaga, melindungi kami, dan Allah yang telah membawa kami memasuki bulan September tahun 2023 ini. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani,
dan juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan topik pujian dan penyembahan dengan subtema mengapa kita harus memuji dan menyembah dalam ibadah online Mari ke-159 Sabtu 2 September 2023. Kiranya penyampaian kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian sebagai umat-Mu Bapa. Secara khusus khotbah ini akan disampaikan pada 3 minggu mendatang sebagai khotbah serial dengan tema yang sama. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga penyampaian kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pembelajaran bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan juga dipakai oleh Tuhan sebagai worship leader dan juga sebagai pemimpin pujian ataupun juga yang berada di depan jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan memberkati bersama-sama dengan seluruh sahabat dan mitra yang mari yang beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan di tempat hamba-Mu menjadi pelayan Tuhan, agar seluruh kehadiran hamba-hamba-Mu mempermuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk tim penata layanan yang akan melayani dalam ibadah online Mari ke-160 Sabtu 9 September. Kiranya Tuhan yang mengurapi memimpin, Allah Roh Kudus membukakan rahasia kebenaran-Mu bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Anton Lagiono MTH yang akan terus menyampaikan serial khotbahnya mengenai pujian dan penyembahan. Serta kiranya Tuhan melalui seluruh persiapan daripada hamba-hamba-Mu itu menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah Yamari online ini. Allah Bapa di surga, Tuhan penolong, kami bersyukur untuk kerja keras panitia Loknas Yamari ke-8 bersama Yamari cabang di 11 kota besar, sehingga seluruh persiapan dan juga rekrutmen peserta yang terus berjalan sampai saat ini, dan kami percaya di dalam kasih karunia dan kehendak Tuhan dapat tercapai 70 orang peserta sesuai target oleh panitia. Dan juga kami berdoa kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai dan bersama-sama dengan seluruh peserta yang sudah komitmen untuk menghadiri acara Lokakarya Nasional ini. Dan kami percaya mereka yang Tuhan tuntun, pimpin, sertai bersama-sama, dan juga Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga melalui acara kebersamaan ini mereka semua dilengkapi oleh Tuhan, dan mereka boleh kembali ke tempat pelayanan mereka masing-masing di setiap kota di Indonesia ini. Mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan juga tim pelayanan yang mari, baik Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Pendeta Maria Novi, Pastor Tommy Simanjunta, Evangelis Mariati Storus, yang akan mengadakan pelayanan pekabaran Injil di Pekanbaru pada akhir Oktober 2023 dalam bentuk pelayanan kebaktian kebangunan rohani untuk kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba dan seks bebas, juga pelayanan ibadah minggu di berbagai gereja di Pekanbaru dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memperlengkapi semua hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu, serta juga kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tersebut. Tuhan sertai Tuhan bersama-sama, serta juga Tuhan berkati seluruh persiapan panitia di Pekanbaru yang dikoordinir oleh Bapak Pendeta John Fard, agar seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan dipermuliakan lewat seluruh pelayanan daripada Yamari bersama mitra yang ada di Pekanbaru. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon jamaah dan
pemulihan, serta jalan keluar dari Bapa sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti bagi seluruh mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan juga pemulihan dari sakit, penyakit yang mereka deritakan, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit yang tidak dapat kami menyebutkan nama mereka masing-masing. Juga mereka yang sedang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga, kiranya kuasa nama Yesus, kuasa pembelaan dari Tuhan, dan juga jalan keluar dari Tuhan boleh mereka alami, boleh mereka temui, dan di dalamnya ya Tuhan kami percaya mereka boleh mengalami akan lawatan Tuhan, dan di dalamnya semua untuk hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga, berdoa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
memberkati kita semua. Amin.